Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2 PPB dengan mata kuliah Dinamika Perpindahan Panas yang beranggotakan 1. Ahmad Karzai, 2. Rizky Ramadhani, 3. Muhammad Alif Dimas, 4. Muhammad Dedi Aprianto, 5. Muhammad Fajar Al-Barik, 6. Nafis Rahmansyah Saputro, dengan dosen pengampu Oscar Firdaus Hamzah STMT. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan sistem pendingin mesin? Sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya engine overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan, sehingga meski mesin dipacu dalam RPM tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin tidak akan berlebihan. Ini akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu lama. Fungsi sistem pendingin: mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi temperatur yang berlebihan, menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja, memindahkan panas dari mesin keluar atau untuk heater system, membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Prinsip kerja sistem pendingin. Sistem pendingin bekerja dengan prinsip perpindahan panas. Kita tahu kalau panas itu merupakan salah satu bentuk energi, dan energi ini dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sehingga untuk mengurangi suhu pada mesin, panas tersebut tidak dihilangkan melainkan dipindahkan. Kemana arah pemindahan panas? Panas dari mesin akan dipindahkan ke udara bebas melalui serangkaian mekanisme yang kita sebut sebagai sistem pendingin. Proses perpindahan panas ini memerlukan bantuan sebuah media yang bisa menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Umumnya, media yang digunakan adalah air serta udara. Ketika suhu mesin tinggi, panas di dalam mesin tersebut akan diserap oleh media pendinginan. Lalu, media pendinginan tersebut akan disalurkan ke dalam sebuah komponen bernama radiator. Di dalam radiator, panas mesin yang telah diserap dan disimpan oleh media pendinginan akan dilepaskan ke udara bebas. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Jika dibedakan berdasarkan media pendinginan, maka ada 3 macam sistem pendingin, yaitu yang pertama, sistem pendingin udara atau alami. Yang kedua, sistem pendingin air. Yang ketiga, sistem pendingin oli. Di sini kami akan menjelaskan sistem pendingin air. Sistem pendingin air. Sistem pendingin air menggunakan zat cair sebagai media pendingin. Zat cair ini bisa berupa air mineral atau cairan khusus sistem pendingin atau coolant. Berbeda dengan pendingin alami. Pendingin air menggunakan komponen tambahan berupa radiator yang berfungsi melepaskan panas mesin secara umum. Pendingin air dipakai pada mobil dengan desain mesin tertutup. Kelebihan sistem pendingin air. Yang pertama, mampu mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Yang kedua, pada mobil modern, sistem ini mampu mendorong pemakaian bahan bakar lebih irit. Sistem pendingin berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan. Kekurangan sistem pendingin air. Yang pertama, perlu pengecekan air pendingin secara berkala. Yang kedua, konstruksi lebih rumit, sehingga kalau ada satu komponen tidak berfungsi, maka mesin akan overheat. Komponen sistem pendingin mesin dan fungsinya. Untuk mendinginkan panas pada mesin,
Sistem pendingin air dipergunakan berikut adalah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, radiator. Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang berfungsi untuk mendinginkan air yang sebelumnya telah membawa panas dari mesin. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Jadi, air yang memiliki suhu panas pada awalnya akan disalurkan ke radiator core. Pada proses ini, suhu panas akan diperpindahkan ke dalam radiator dan langsung disalurkan ke sirip radiator. Selanjutnya, ketika ada udara yang melewati sirip radiator, maka panas akan dilepas ke aliran udara tersebut. 2. Tutup radiator. Tutup radiator adalah komponen yang berperan sebagai penutup bagian upper tank radiator dan pengatur tekanan udara pada sistem pendingin. Upper tank sendiri merupakan tangki untuk menampung air panas atau air dari mesin. Perlu diketahui, tekanan udara pada sistem pendingin bisa berupa kerang faktor suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka semakin cepat pula air akan menguap. Hal itulah yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan udara di dalam sistem pendingin dan tutup radiator. Berperan untuk mengelola tekanan udara tersebut agar tetap normal. 3. Selang radiator. Komponen sistem pendingin mobil yang selanjutnya adalah selang radiator. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk mengalirkan air pendingin dari radiator ke mesin. Selang bagian bawah. Atau sebaliknya, yaitu dari mesin ke radiator, selang bagian atas. Umumnya selang radiator ini akan dibuat menggunakan bahan karet yang fleksibel serta mampu menahan suhu panas sehingga dapat mengalirkan air dengan suhu yang tinggi atau bahkan. 4. Termostat. Sebagai salah satu komponen pada sistem pendingin mobil, termostat memiliki peran penting. Peran pertama adalah untuk membantu mempercepat agar mesin bisa segera mencapai temperatur suhu kerjanya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur sirkulasi dari air pendingin. Perlu diketahui bahwa termostat hanya akan bekerja saat mesin telah mencapai suhu tertentu. Apabila panas mesin kendaraan belum mencapai suhu kerja, maka komponen ini berfungsi untuk menjaga air pendingin agar tidak mengalir. Namun, begitu mesin telah mencapai suhu kerja, maka komponen ini akan secara otomatis membuka salurannya. Dengan demikian, cairan bisa mengalir ke radiator. 5. Water jacket. Water jacket adalah komponen pada sistem pendingin mobil yang berbentuk seperti saluran air. Fungsi utamanya adalah sebagai ruangan tempat mengalirnya air pendingin. Jadi, air pendingin akan mengalir di dalam water jacket dan menyerap panas dari komponen-komponen mesin yang terlibat selama proses pembakaran. Kemudian, ketika air pendingin sudah membawa suhu panas, maka air tersebut akan berada di water jacket terlebih dahulu untuk ditampung. Selanjutnya, ketika katup pada termostat terbuka, maka air pendingin dengan suhu yang panas akan dialirkan menuju radiator untuk mendapatkan proses pendinginan. Proses berikutnya, setelah air mendapatkan proses pendingin, air akan dialirkan kembali ke dalam water jacket sehingga bisa dipakai lagi untuk menyerap panas dari mesin. 6. Reservoir tank. Reservoir tank adalah tabung dari bahan plastik tebal yang terletak di dekat tutup radiator. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penampungan untuk air pendingin dari radiator. Selain itu, reservoir tank juga berguna sebagai tabung untuk menampung uap air ketika mesin mobil berada pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, uap yang di dalam tabung akan diembunkan sehingga dapat berubah menjadi zat cair. 7. Kipas pendingin.
Kipas pendingin atau cooling fan berfungsi untuk mendinginkan radiator dengan cara mengalirkan udara dari luar melalui sirip radiator. Jenis kipas pendingin ini tersedia dalam dua tipe, yaitu kipas manual yang digerakkan oleh poros engkol dan kipas elektrik yang digerakkan oleh motor listrik. 8. Pompa air. Sesuai dengan namanya, pompa air atau water pump berfungsi untuk memompa air pendingin yang berasal dari radiator ke dalam mesin. Dengan adanya komponen ini, maka air pendingin dapat bersirkulasi dengan baik sehingga suhu mesin tidak mengalami overheat ketika bekerja. Untuk lokasinya sendiri terletak berdekatan dengan timing belt atau timing chain. 9. Termometer suhu. Termometer suhu berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya informasi tersebut akan ditampilkan pada lampu indikator suhu mesin di dashboard. Namun, perlu Anda tahu bahwa pada mobil-mobil modern, komponen termometer suhu ini sudah digantikan oleh sensor ECT. Sistem pendingin mobil memang memiliki banyak komponen dengan peran pentingnya masing-masing. Dengan berbagai komponen tersebut, mesin mobil bisa tetap berada pada suhu ideal untuk bekerja dan tidak menimbulkan panas lebih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Tambahan, throttle body. Throttle body berfungsi sebagai saluran utama yang dilalui setelah udara yang disaring oleh filter dan sebelum masuk ke air chamber dan air intake manifold. Intake manifold adalah salah satu bagian penting pada mobil yang bekerja untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruangan proses pembakaran yang terdapat pada tabung mesin. Saluran pada manifold sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu intake manifold dan exhaust manifold. Fungsi intake manifold: 1. Penyaluran udara ke mesin. 2. Pengatur sirkulasi dan volume udara sesuai keperluan mesin. 3. Pembuat turbulensi udara. 4. Penggabungan udara dan bahan bakar menjadi homogen. Heater core. Heater core berfungsi untuk memanaskan ruang kabin dengan memanfaatkan uap panas coolant dari mesin. Cylinder block berfungsi yang pertama sebagai tempat naik turunnya piston, kedua sebagai tempat mengarahkan energi pembakaran, 3 sebagai tempat mekanisme engkol, keempat saluran pendingin, kelima saluran oli pelumas, keenam sebagai mainframe mesin, ketujuh tempat meletakkan nomor mesin, 8 sebagai tempat proses pembakaran, 9 sebagai tempat silinder liner, kepala silinder, dan flywheel. Ya, saya akan melanjutkan. Dari gambar di sebelah, maka kita simpulkan bahwa cara kerja sistem pendingin mesin radiator. Radiator mulai bekerja pada saat mesin kendaraan dihidupkan. Lalu putaran mesin akan diteruskan dari crankshaft menuju puli yang terhubung melalui sebuah V-bel untuk memutar impeller pada water pump. Dan juga fan radiator ini biasanya untuk mesin bergerak belakang, sedangkan untuk mesin yang memiliki posisi miring atau FWD, four wheel drive fan pada radiator digerakkan secara elektrik. Lanjut, putaran pada water pump berfungsi untuk memberikan simulasi air di dalam mesin. Sedangkan putaran pada fan berfungsi untuk menghisap udara segar dari depan unit radiator. Lalu, selain itu juga seperti yang kita tahu, bahwa power yang dihasilkan oleh mesin akan menghasilkan panas. Dan panas ini akan merambat menuju area sekitarnya, termasuk coolant yang berada di dalam sumber power tersebut. Maka, liquid coolant yang telah menerima panas ini akan disirkulasikan oleh water pump di dalam mesin agar suhu panas pada mesin menjadi rata
sehingga suhu yang telah ditentukan dan setelah suhu panas mesin telah merata dan mencapai suhu yang ideal, maka termostat akan membuka jalur menuju radiator dengan tujuan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu coolant yang sudah panas. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ketika suhu lebih besar dari 100, termostat menutup jalur bawah dan memaksimalkan jalur atas. Catatan, namun pada beberapa kendaraan tertentu yang sudah menggunakan sistem komputer, ada juga yang tidak menggunakan termostat, melainkan hanya mengandalkan sensor suhu yang untuk mengatur jalur sirkulasi coolant. Ini selanjutnya, setelah coolant yang bersuhu tinggi ini telah melewati termostat, maka coolant akan menuju proses pendinginan. Coolant ini akan didinginkan dengan cara menghembuskan udara dari atmosfer melalui cooling fins agar terjadinya transfer suhu antara liquid cooling dan udara transmosfer, di mana udara pada saat atmosfer akan menjadi lebih panas dan liquid coolant akan menjadi lebih dingin. Selanjutnya, coolant yang suhunya sudah lebih dingin tersebut disalurkan kembali menuju silinder blok dan juga silinder head pada mesin. Tapi tidak hanya sampai di sana. Pada saat liquid coolant mencapai suhu yang tinggi, maka molekul akan mengembang dan menyebabkan tekanan berlebih pada mesin dan radiator. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada unit radiator kendaraan. Untuk mengulangi hal ini, maka penutup radiator dilengkapi dengan klip atau Fox yang berfungsi untuk menanggulangi tekanan berlebih pada radiator dengan cara menyalurkan air radiator yang bertekanan tinggi keluar dan menyimpan pada tanks atau expansion tanks. Catatan, pada mobil tertentu, radiator ini juga berfungsi penghangat ruangan dengan cara mengalirkan panas menuju radiator yang berukuran kecil pada posisi yang berada di dalam kabin mobil, yang biasa dikenal dengan sebutan heater core, yang mana sistem kerja head core ini cenderung sama dengan radiator yang berada di dalam engine bay untuk mendinginkan mesin. Akhirnya kita telah sampai di ujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.